Siap. Puji Tuhan bagi kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita jemaat Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Saya dan percaya setiap kita yang hadir saat hari ini ke rumah Tuhan mau mengalami lawatan Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan kami. Saat ini kami Tuhan rindu akan kasih-Mu dan anugerah-Mu. Bila Tuhan yang berotoritas yang berkarya atas hidup kami saat ini, kami membawa hati kami membawa hidup kami. Bila Allah yang bertahta atas kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian kita.
berdoa. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dan tidak meninggalkan karya perbuatan tangannya. Kiranya ibadah gereja GKSI pada sore hari ini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat yang hadir pada malam ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Silakan duduk, doa terima. Kita mengingat pujian sembah dan puji penuhi tangan. Kita katakan bunyi dari awal. Yesus kami puja. Anugerah Tuhan dalam hidup kami. Allah yang kami sembah, yang kami puji Tuhan. Saat ini jemaat-Mu boleh hadir di tempat ini Tuhan, mau merasakan lawatan Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan boleh mengalir Tuhan atas seluruh kehidupan kami, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berotoritas atas hidup kami. Setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan luar biasa. Terlebih hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu. Kami berdoa dan kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menyanyikan pujian sukacita kepada Tuhan. Ada sukacita, amin? Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita bernyanyi, boleh dilihat satu dengan yang lain. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Karena hari ini Tuhan memberikan kesirangan kepada kita. Haleluya. Ya, di salah satu yang lain itu berikan senyum yang terbaik.
Sungguh luar biasa pujian kita, pujian pengagungan untuk Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari pemuda tempat ini. Waktu dan tempat kami berserah.
Puji Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Beres KB. Beres KB, beres semuanya ya. Ya. Saya orang Sumatera, orang Batak. Tapi tahu sedikit kayaknya kalau Jawa. Beres KB. Jadi ini adalah menjadi pengakuan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kalau kita di dalam Tuhan, semuanya akan beres. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, masih ada yang mau kesaksian? Kayaknya saling lirik-lirik nih, lihat siapa gitu ya kan? Oke, saling mempersiapkan diri. Mungkin dari rumah tadi masih ragu untuk kesaksian. Boleh kita bangkit berdiri kembali? Kita bernyanyi satu lagu lagi sambil mempersiapkan diri yang mau kesaksian. Haleluya. Kita menyanyikan pujian denganmu Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita rasakan kuasa-Nya. Yuk, mari kita bersorak untuk Tuhan. Denganmu Tuhan. Pujian kita yang luar biasa tak pernah kita ragu karena Tuhan berserta dengan kita. Amin. Amin. Boleh Bapak Ibu yang mau bersaksi? Gak usah lihat kiri kanan. Kayaknya tegang ya kalau suruh bersaksi. Dalam hati mau bersaksi tapi nggak tahu apa gitu ya kan? Ya sudah nggak apa-apa. Nanti kesaksiannya dicurhatkan saja kepada Tuhan ketika berdoa. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak John-Ri. Kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah kita sambut firman Tuhan. Hati kita bagikan tanah yang subur. Kita mau menyanyikan pujian kita. Hidupku menggenapi firman. Haleluya. Ini kami Tuhan. Hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami.
kami mempersiapkan Tuhan hidup kami untuk Tuhan. Biarlah hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami ada Tuhan bukan karena kekuatan kegagalan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kemampuan kami, tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Kami mau tunduk kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kami menjadi tanah yang subur. Firman-Mu boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Pada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Cariku di kebesaran. Katakan dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Pada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku. Cariku di kebesaran-Mu. Katakan pujian dari awal. Tuhan, Engkau sempurna. Rencanamu dan kayamu, ku serahkan hidupku. Amin. Murnikan dengan Roh-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memilih kami menjadi kepunyaan Allah. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang telah mati di kayu salib supaya kami menjadi hidup kembali. Kami bersyukur Tuhan di pada malam hari ini karena Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk belajar firman, untuk mendengar firman. Tolonglah kami, biarlah Roh yang Kudus yang memimpin kami, sehingga kami benar-benar boleh mengerti firman Tuhan, dan pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami boleh hidup di dalamnya, dan pada akhirnya kami boleh Tuhan temukan menjadi orang-orang benar. Hamba juga berdoa, biarlah Tuhan yang memimpin hamba dan Roh yang Kudus menguasai, sehingga firman yang boleh disampaikan itu boleh juga membangun hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala dan juga seluruh jemaat yang boleh memberikan kesempatan buat
kami dari SDT KSM Santosa Asih Jakarta boleh melayani di tempat ini. Karenanya Tuhan semakin memberikan kekuatan buat jemaat kita di tempat ini, GKSI Kasuran, ya, Kasuran Solo, sehingga dari tempat ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Tema kita, bagaimana kita menghadapi tantangan perkembangan teknologi. Sebagai orang percaya, banyak masalah-masalah yang timbul yang terjadi. Bukan hanya di perkotaan, juga di daerah-daerah. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Untuk itu kita mau diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Bagaimana kita hidup menghadapi tantangan yang terjadi. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Saya minta kita bergantian membacanya. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat 6. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menahannya, kamu adalah hamba itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang membimbing kamu kepada kebenaran maupun dalam ketaatan yang membimbing kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah diberikan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu diberikan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu boleh keluar dari bawa kepada pengudusan dan sebagai sebenarnya tidak hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saya punya keponakan, ya, sekarang itu baru berumur sekitar 13. Namanya Samuel, ya. Bapaknya orang Kupang Rote, tapi mamanya orang Batak, kakak ipar saya, kakak dari istri saya. Dia mau masuk kelas 3 SMP. Dia seorang yang punya kebiasaan kalau megang HP, ya, dia selalu di kamarnya. Nanti diambil HP bapaknya atau mamanya, nanti dia ke kamar. Bisa berjam-jam di situ dan kita tidak tahu apa yang dilakukan. Ya. Nanti kalau dipanggil mamanya mau makan, Samuel, itu susah sekali, mau makan susah. Ya.
suatu waktu mungkin karena saya letakkan HP saya, ya kan? Dia coba buka-buka, padahal saya nggak kasih paspor, gitu kan? Tapi dia bisa buka. Saya bingung caranya gimana. Nah, kemudian dalam suatu waktu saya ditelepon. Dia kan manggilnya udah ya, papa udah. Udah, sekarang saya tahu di mana posisinya kan. Loh, saya tanya, saya di mana sekarang? Udah itu sekarang lagi ada di Cawang katanya. Cawang, Jakarta Timur. Kalau Inang Muda, istri saya, itu sekarang ada di Tamrin. Saya kaget. Dari mana dia tahu? Gitu kan? Nah, setelah saya berpikir, saya cek HP saya. Saya coba buka-buka, kenapa dari mana dia tahu? Posisi saya di mana? Saya tidak pernah kasih HP ke dia, tetapi dia bisa buka. Nah, setelah saya cek semua email, saya coba buka. Oh, ternyata email saya dicoba dibuka dia. Itu kan bisa membantu dia. Posisi kita di mana? Karena apa? Karena email itu bisa terhubung dengan Google Map. Ya kan? Karena saya kan kalau pergi-pergi itu selalu saya aktifkan itu Google Map. Ya kan? Saya pergi kemana seperti ke Solo ini. Ya, karena saya nyetir, saya pakai Google Map. Karena tidak tahu, saya baru pertama sekali ke tempat kita ini. Nah, kemudian kami pergi juga, ya. Dia coba lagi sembunyi, ambil HP saya, gitu. Tidak bisa lagi, karena apa? Saya sudah kunci. Nah, jadi ternyata saya punya selidik-selidik, dia mengalami suatu isolasi. Dia lebih banyak main game. Selidik punya selidik, dia ternyata dengan menggunakan HP sudah bisa mencari duit sendiri. Caranya bagaimana? Sekarang kan udah banyak aplikasi di dalam HP kita ini yang bisa kita tidak punya barang, tetapi bisa kita menjual. Ya. Nah, itu yang dia kerjakan. Dia pesan barang dari orang lain, nanti dia buat di HP-nya, ya di HP mamanya, karena dia megang HP mamanya. Ya. Kemudian dia jual. Nah, pertama-tama memang itu kan harus punya duit seperti sekarang ya. Itu duit elektronik. Makanya kalau kamu ke sana, udah tolong dong minta dong 50.000, isi dulu OVO saya katanya. OVO. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Apa itu OVO? Apa satu lagi? GoPay. Selalu dia minta. Saya tanda tanya untuk apa gitu kan. Ternyata dia gunakan untuk membeli barang orang, baru dia jual. Punya selidik mamanya juga. Di sekolah dia bisa mentraktir teman-temannya. Dari mana duitnya gitu. Ternyata dia jualan, padahal barangnya tidak ada. Nah, lama-kelamaan ya, ternyata dia punya karakter yang suka marah-marah. Ya. Karena apa? Yang dia lakukan di HP mamanya itu, karena memang belum dibeli orang tuanya HP, karena belum boleh. Tapi dia curi-curi HP mamanya. Ternyata lama-lama sering marah. Kalau disuruh itu selalu menolak. Padahal dulu ingat sekali masih kecil, umur 4 tahun. Ya, kalau kita suruh itu gampang sekali. Samuel, tolong dulu ambil minum udah.
Oh ya udah, langsung lari. Tolong dulu Samuel beliin ke warung. Lari, cepat sekali. Tetapi setelah dia masuk ke SMP, dia mengalami suatu kondisi bagaimana dia menutup diri. Ya. Karena ini gadget ini banyak sekali dia lakukan. Di satu sisi dia mengalami sesuatu menutup diri, ya, tetapi banyak hal yang dia lakukan, ya, seperti tadi bisa jualan, dia dapat duit, ya. Kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang dia bisa pelajari, kita tidak tahu, ya. Nah, ini menjadi persoalan. Makanya setiap kami datang, ya, itu yang selalu kami terus. Kenapa ini kamu sombong? Kalau orang tuanya sudah katakan, ini udah gimana ini sama ini? Sudah nggak bisa dikasih tahu gitu kan? Kalau disuruh makan susah sekali, dan pagi-pagi juga kalau bangun susah. Nah itu banyak dampak yang terjadi. Saya tidak tahu bagaimana anak-anak kita yang di sini yang masih kecil sudah pernah pegang kambing kan, Bapak Ibu, anak-anak kita? Kurang ya? Sudah, sebagian kecil sudah juga. Padahal kadang-kadang juga yang masih bayi itu sudah dikasih nonton. Saya juga bulan Desember kemarin pulang, saya kaget. Ada juga keponakan saya yang umur 3 tahun dibawa orang tuanya ke kampus saya, sudah nonton YouTube. Tapi yang mengerikan bagi saya, yang dikasih, yang ditonton itu film-film horor. Film horor, saya kaget. Kok bisa dikasih film horor? Bagaimana? Nah, ternyata saya tanya kembali, saya tanya terus, itu terjadi karena keponakan ini ketakutan. Karena apa? Mamanya, adik saya perempuan, ketika dia lahir, mamanya meninggal. Jadi bapaknya kasih untuk dia tenang karena sering menangis, dikasih HP. Tetapi ternyata ketika dia punya menonton film horor itu, dia menjadi berani. Tetapi bagi saya, sebentar saja saya gendong dia, oh ini tidak benar. Ternyata setelah diambil HP-nya, dia menangis terus dan ketakutan. Nah, itulah masalah-masalah yang muncul sekarang di daerah kita juga. Mungkin lama-lama bisa berpengaruh. Kalau di kota besar sekarang sudah seperti itu, Bapak Ibu. Anak-anak sekarang karena gadget ini susah diatur. Dan yang paling mengagetkan bagi saya, di tempat saya itu anak-anak 3 tahun yang baru berjalan itu sudah omong kotor. Itu dari mana? Ya, itu sumbernya kebanyakan karena saya perhatikan orang tuanya dikasih nonton YouTube tanpa dibatasi. Nah itu masalah-masalah yang muncul yang sekarang terjadi. Bukan hanya itu. Nah, perkembangan teknologi juga itu membuat kejahatan makin meningkat. Kejahatan penipuan melalui online, kejahatan judi online, kemudian kejahatan apa lagi? Kejahatan seksual. Orang sekarang untuk menjual dirinya sudah melalui aplikasi. Kalau dulu kan terbuka. Jadi sekarang itu kelihatannya aman-aman saja, tetapi ternyata makin ngobrol. Karena apa? Karena melalui gadget semua, aplikasi. Kelihatannya aman, tetapi kejahatan itu semakin meningkat. Nah itu yang terjadi. Nah,
Sekarang kita sebagai orang percaya yang sudah dipilih oleh Tuhan, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi keadaan masalah-masalah ini? Memang perkembangan teknologi itu banyak manfaat yang dipergunakan, banyak dimanfaatkan oleh setiap manusia, banyak sekali. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau saya tidak punya elektronik atau e-tol, kami mungkin 12 jam sampai di kota Solo ini ya. Karena apa? Karena melalui tol, orang tidak bisa lewat kalau tidak punya e-tol. Itu coba bayangkan. Berarti kalau tidak punya e-tol, kami harus lewat jalur biasa. Coba bayangkan berapa jam biasanya Bapak Ibu kalau dulu dari Jakarta ke Solo ini bisa 12 jam lebih. Ya. Coba bayangkan. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Kalau ke bank sekarang, ya, kita tidak perlu lagi seperti manual buku tabungan kan. Tidak perlu pakai buku tabungan, cukup apa? Punya HP. Gampang sekali sekarang. Itulah beberapa kemudahan-kemudahan yang kita miliki sekarang karena perkembangan teknologi itu. Ada banyak kemudahan, tetapi banyak juga masalah yang timbul, terutama bagi anak-anak kita yang sekarang dikatakan generasi Z, yang lahir kira-kira tahun 2020 ya, yang sekarang berumur ya, SD, SMP, SMA. Seperti keponakan saya, banyak sekali masalah. Tidak hanya itu. Kemarin waktu kami di GKI yang di Mojosono, ketika kami bertanya kepada pemuda, apa yang dia katakan? Saya ini sekarang, dia masih mahasiswa, ya kan? Dia mahasiswa sekolah. Yang dia katakan, saya khawatir masa depan saya. Karena apa? Karena dengan teknologi, ya kan, ada pengurangan pekerjaan manusia. Itu yang dia khawatirkan. Bagaimana saya nanti menemukan pekerjaan dengan perkembangan teknologi? Itu yang pertama saya temukan. Kemudian yang kedua, ada 2 anak yang setiap hari dia main game online minimal 3-4 jam sehari. Nah itu dia lakukan tiap-tiap hari. Yang terjadi, dia mengalami gangguan tidur, Bapak Ibu. Gangguan tidur, pusing kan, nggak bisa tidur. Karena apa? Karena pengaruh radiasi dari HP. Itu radiasinya sangat besar sekali, membuat dia tidak bisa tidur. Prestasinya di sekolah menurun, Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin dia belajar dengan fokus di sekolah karena tidak bisa tidur? Jam tidurnya berkurang. Nah, ini ya, hati-hati ya anak muda sekarang. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi, ya, sebagai orang percaya? Di ayat ini dikatakan tadi ya, aku mengatakan ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Kita sebagai orang berdosa, anggota-anggota tubuh kita ini kita pergunakan untuk apa, Bapak Ibu? Apa kita pergunakan untuk kebaikan atau kita gunakan untuk kejahatan melalui teknologi sekarang? Apakah tangan kita ini kita gunakan untuk menipu orang? Apakah mulut kita ini seperti anak kecil tadi digunakan untuk membangun orang atau menghina orang? Paulus katakan bahwa ketika kamu masih lemah, apakah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan
yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau tidak kita batasi menggunakan teknologi itu akan terus membawa kita kepada kejahatan terus menerus. Tetapi Paulus mengatakan, apa yang kamu petik, ayat 20, buah dari itu, ya sama saja, kejahatan. Makanya kejahatan sekarang itu meningkat sekali melalui aplikasi-aplikasi yang ada, digunakan bukan untuk kebaikan. Banyak sekali orang yang punya kepintaran, punya kemampuan secara intelektual untuk membuat aplikasi, tapi digunakan untuk apa? Melakukan kejahatan, melakukan penipuan. Padahal kita sebagai orang percaya dikatakan di Amsal 1 itu ya, bahwa pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan dan kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kepintaran yang digunakan? Apakah digunakan untuk memuliakan Tuhan? Apakah digunakan untuk membantu orang-orang yang punya keterbatasan? Karena ada sekarang aplikasi yang digunakan untuk membantu para lansia misalnya, yang sudah mempunyai kemampuan keterbatasan fisik. Dengan cara apa? Orang yang tidak bisa berjalan tapi tinggal pesan, bisa ada kendaraan yang bisa menjemput. Ada di Jakarta, Transjakarta ada. Seperti itu contohnya. Nah, tetapi Paulus mengingatkan kembali, tetapi sekarang kamu yang telah dimerdekakan, ya, kamu telah menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada kamu pengudusan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Kita yang sudah percaya kepada Kristus yang sudah memenangkan kita di dalam kematiannya, maka anggota-anggota tubuh kita ini harus kita gunakan untuk menjadi apa? Menjadi hamba-hamba kebenaran. Tangan kita ini kita tidak pergunakan lagi untuk menipu orang, tetapi apa? Membantu orang. Orang yang punya inteligensi atau pengetahuan, ciptakanlah aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kemudahan orang. Nah, dengan demikian maka nama Tuhan dipermuliakan. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mengendalikan masalah-masalah yang paling bisa? Tuhan sendiri sudah memberikan kepada kuasa untuk menolak segala kejahatan. Tuhan sendiri sudah berkata demikian kepada kita, bahwa kita bisa menolaknya. Karena apa? Itu dikatakan tadi, kamu yang sudah dimerdekakan di ayat 20 ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Jadi kita yang sudah ditebus di dalam kematian Kristus, kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Maka yang kita lakukan adalah apa? Menyerahkan segala anggota-anggota tubuh kita ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tadi dalam keluarga juga menjadi persoalan Bapak Ibu karena perkembangan teknologi. Hubungan antara orang tua dengan anak itu sudah berkurang. Karena apa? Tidak ada lagi pembicaraan. Karena apa? Karena yang digunakan lebih banyak HP.
di dalam satu rumah itu nanti bisa dalam teleponan, memang gampang gitu kan. Kalau begitu terus yang dilakukan di dalam keluarga, bagaimana hubungan pribadi antara orang tua dengan anak? Seperti keponakan saya tadi, dia bisa di kamar itu berjam-jam sampai tidak bisa makan. Dia tidak mau makan. Bagaimana? Jadi para orang tua, Bapak Ibu juga harus memperhatikan anak kita. Jangan sampai waktunya hanya main HP, ya, main game online. Para pemuda juga demikian. Batasi, bisa kan? Kita batasi menggunakan HP ini, bisa. Saya sudah pernah buktikan. Saya pernah satu hari saya matikan HP saya. Saya pergi bekerja, saya tidak hidup selama satu hari. Bisa, Bapak Ibu. Ternyata setelah saya hari berikutnya saya buka banyak sekali telepon, pesan, kamu di mana? Kok nggak bisa dihubungi? Banyak sekali. Saya juga pernah hampir ketergantungan terhadap HP, membuat saya, istri saya marah-marah. Tiap hari pegang HP, buka apa aja. Karena di HP itu kan banyak aplikasi yang kita gunakan, cari berita, melakukan ini, banyak sekali. Membuat kepala saya pusing. Istri saya jadi apa? Marah-marah. Saya juga jadi emosional. Karena apa? Ketika istri saya menegur saya, membuat saya marah. Karena apa? Karena kebutuhan saya yang saya pikirkan itu untuk melihat sesuatu di HP itu jadi terganggu, Bapak Ibu. Jadi terganggu, sehingga jadi marah. Nah, jadi kita sebagai yang sudah dimergakan oleh Allah di dalam kebenaran, kita sekarang menjadi pelaku-pelaku benar. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi hamba kebenaran, untuk mempergunakan segala perkembangan teknologi yang ada, terutama handphone kita itu untuk memuliakan Tuhan. Yang kita download lagi bukan aplikasi-aplikasi yang membuat kita, yang membuat anak-anak kita menjadi tergantung. Yang kita download aplikasi, contohnya apa? Alkitab, renungan, lagu-lagu. Itu yang harus kita lakukan, Bapak. Penggunaan handphone itu juga harus kita batasi. Jangan kita gunakan, kita bekerja. Makanya di waktu saya mengajar mahasiswa, sejak awal bulan semester itu saya punya peraturan sendiri. Setiap mahasiswa yang masuk ke kelas saya, ya, itu tidak boleh megang HP. Kalau Anda punya aplikasi, bawa Alkitab yang seperti ini. Karena apa, Bapak Ibu? Saya perhatikan kecenderungan mereka sama, hanya megang HP. Ketika kita menyampaikan pelajaran, yang dipegang cuma HP. Kita tanya, diam. Kita suruh baca ayat firman, bingung. Nah, setelah saya pahami, maka setiap mahasiswa tidak boleh buka HP. Ketahuan pegang HP, saya akan sita, taruh di depan. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh yang harus kita lakukan juga terhadap anak-anak kita. Harus benar-benar kita awasi, Bapak Ibu. Kalau enggak, mereka akan terus tergantung kepada gadget. Itu akan membuat mereka tidak lepas. Ketika kita meminta itu nanti itu tidak gampang, Bapak Ibu. Seperti
Tetapi puji Tuhan, kemarin setelah kami pulang dari Sumatera, ternyata kebetulan dia ikut. Dia di depan, saya nyetir. Apa yang dia bilang? Udah, yang udah. Sekarang saya sudah berubah. Maksudnya berubah gimana? Berubah sekarang omset jual lampu tambah banyak, atau main game di kamar tambah banyak, atau apa? Ya susah sih. Udah, susah. Ya. Saya sekarang sudah mulai baca firman. Dia dulu baca firman itu tiap hari. Nanti ditelepon kita. Udah, saya sudah baca firman dari Yesaya ini sampai begitu. Tetapi karena gadget ini dia berubah total. Tidak pernah baca firman. Tapi kemarin udah saya sudah baca firman lagi. Oh begitu ya. Terus yang berubah dari kamu apa sekarang? Ya, saya sekarang sudah bantu-bantu mama cuci piring. Nanti saya habis makan, nanti saya cuci piring sendiri dan juga cuci piring papa mama. Terus apa lagi yang berubah dari kamu? Ya, saya sih udah nggak punya rumah, tapi kadang-kadang kan, saya sudah nggak punya rumah kan. Oh begitu ya, bagus lah. Tapi nanti saya lihat ya, kalau saya datang ke situ akan saya lihat. Karena setiap datang terus kamu tanya, Samuel kenapa kamu begitu? Kamu dulu loh bukan begitu. Kamu itu rajin kalau disuruh begini, kamu cepat sekali. Kamu hafal firman, kalau ditanya hafal dia. Ayatnya tahu sekali. Karena dia memang cepat menangkap. Seperti tadi. Ketika dia buka HP, itu gampang sekali dia pintar. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Jangan sampai anak kita itu tergantung kepada teknologi juga. Karena teknologi membuat orang sekarang serba instan, Bapak Ibu. Tidak mau berjuang. Kalau kita tanya sekarang, seperti anak kuliah yang kami ajar, kalau ditanya perhitungan sekarang, langsung dia buka kalkulator. 10 kali 10 berapa? Dia buka HP. 10 kali 10 100. Kamu kok pakai HP? Iya, kan ada yang gampang katanya. Kalau dulu kita kan belajar di sekolah, itu kita harus hafal perkalian dari 1 sampai 10. Pembagian, pengurangan. Tapi sekarang untuk perhitungan kecepatan itu tidak bisa. Kalau ditanya 10 kali 10 nggak bisa langsung jawab. Susah sekali. Nah, itu juga salah satu membuat perkembangan teknologi itu membuat gampang menghitung, tetapi cara berpikirnya berubah. Kecepatan untuk bereaksi itu berubah. Sama dengan mahasiswa itu, kalau ditanya nanti yang dibuka mabuk, ya. Bukan Alkitab yang dibuka, tapi mabuk. Kenapa kamu pegang HP ini? Ya kan di sini kan banyak, ya memang banyak. Tetapi pemahaman kamu terhadap firman Tuhan itu apa? Ya kan di Google banyak Pak katanya. Ya banyak. Tetapi itu kan firman Allah itu bukan seperti itu. Firman Allah itu harus dibaca, direnungkan berkali-kali, tidak cuma hanya sekali. Gampang sekali anak-anak kita sekarang. Yang ditanya Mbak Google membuat mereka belajar firman juga tidak cepat memahami dengan baik. Maka Tuhan katakan, bacalah, renungkanlah di Ulangan 6. Itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu.
pada waktu dia berdiri, pada waktu dia duduk, tuliskanlah itu di dinding rumah. Jadi depan itu dia katakan. Nah, itu salah satu yang harus kita pahami. Untuk mereka hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan itu harus kita ajarkan berulang-ulang. Kalau enggak, mereka akan tergerus oleh zaman. Mereka akan terus hidup ketergantungan terhadap teknologi. Memang ada manfaatnya, tetapi lebih banyak ketidakmanfaatan yang kita lihat sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu, yang diingatkan kepada kita dari firman Tuhan ini, hendaklah setiap kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan, kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Hendaklah setiap anggota-anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Hendaklah setiap kepintaran para pemuda ini yang masih sekolah, punya impian untuk membuat suatu teknologi misalnya, itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu orang-orang yang punya keterbatasan, bukan untuk kejahatan. Itu yang diingatkan pada kita pada malam hari. Hendaklah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai hamba kebenaran. Kita harus membatasi penggunaan teknologi. Kalau enggak, kita akan dilindas oleh teknologi itu sendiri. Steve Jobs saja berbicara, ya. Steve Jobs itu adalah pendiri Apple, perusahaan raksasa. Mungkin Bapak Ibu tahu, dikatakan bahwa teknologi itu bisa memudahkan kita untuk melakukan berbagai hal, tetapi teknologi itu tidak membuat kita satu sama lain, orang tua sama anak, membuat relasi kita menjadi lebih baik. Tetapi teknologi itu bisa membuat hubungan di dalam keluarga menjadi jauh. Steve Jobs saja mengatakan demikian. Orang yang menciptakan Apple, suatu teknologi yang luar biasa yang ada sekarang. Nah, itulah yang diingatkan kepada kita pada malam hari ini. Sehingga pada akhirnya apa yang dikatakan di ayat 23 itu, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak lagi menjadi hamba-hamba kejahatan, kita tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Dan buah yang akan kita terima dari kebenaran yang kita lakukan adalah pengudusan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi kesudahannya. Itu adalah ayat 22. Kesudahannya itu adalah akan membawa kita kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan di pada malam hari ini yang sudah mengingatkan kami kembali supaya kami hidup menjadi hamba kebenaran. Apapun yang menjadi masalah, kekhawatiran para pemuda, para orang tua terhadap anak-anak yang mengalami ketergantungan teknologi, ketergantungan kepada hal-hal yang membuat kami merasa terbantu. Tolonglah jemaat Tuhan di tempat ini, supaya Roh-Mu yang Kudus yang memimpin, sehingga seluruh jemaat boleh dibangun di dalam kebenaran, sehingga segala perkembangan teknologi itu membawa kepada kami lebih dekat lagi pada Tuhan, tidak membawa kami kepada kejahatan, tidak membawa seluruh jemaat kepada hamba dosa yang buahnya adalah kematian,
tetapi kami menjadi membuahkan kebenaran, dan pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah gereja ini Tuhan. Kami berdoa buat jemaat, para majelis, dan juga seluruh jemaat yang ada, supaya mereka hidup di dalam kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bersama jemaat orang percaya di seluruh dunia, mari kita menyatakan pengakuan kita bersama-sama, pengakuan rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Apakah Bapa yang berkuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sebab pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih hambanya Bapak Jodri. Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan seluruh pekerjaan. Saya kira percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saja kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Nanti doa syafaatnya akan dipimpin oleh Bapak Manusiahan. Sebelumnya kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian satu-satunya yang Ku andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Tuhan kami yang terbaik, Engkau tempat pengharapan kami. Haleluya. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sahabatku, dan Tuhan
Allah Tritunggal yang Esa, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang masuk dalam sejarah manusia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersimpuh di bawah kaki-Mu yang kudus, Tuhan, merendahkan diri kami, memohon doa dan memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu orang percaya. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami datang menaikkan doa kami, Tuhan, memohon pertolongan-Mu buat bangsa dan negara kami tercinta ini, di mana kami ada di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur pelaksanaan pemilu 14 Februari yang lalu sudah dilaksanakan. Walaupun ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin yang terpilih ke depan, Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, kami berharap dan kami menunduk selalu buat pemerintah, karena pemerintah adalah wakil-Mu di muka bumi ini, ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk pemimpin kami, Pak Jokowi dan semua menteri-menterinya dan pejabat-pejabat di daerah. Kami berdoa, Tuhan, kiranya mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan, dengan baik dan benar, melayani masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab, agar kami, Tuhan, masyarakat ini ditolong dan bisa mengerjakan pekerjaan kami dengan baik, dan kami bisa juga bekerja sama dengan pemerintah kami, ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk bangsa ini, Tuhan, lindungi dan jaga ya Tuhan. Engkau tentu saja mengasihi bangsa kami, Tuhan. Ada banyak orang-orang yang percaya di negeri ini selalu berdoa dan bermohon kepada Tuhan agar bangsa kami ini, Tuhan, terus berdiri di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada perpecahan-perpecahan yang signifikan di hadapan kami, Tuhan, untuk kedepannya. Tetapi pertolongan Tuhan kami harapkan buat bangsa dan negara kami ini. Kami juga sebagai warga negara yang baik, Tuhan, kami bisa bertanggung jawab mengerjakan kewajiban dan hak kami, supaya kami bisa bersatu padu bekerja sama dengan masyarakat ini. Kami bisa menjadi pendamai, khususnya gereja-Mu menjadi pendamai buat negeri kami, tidak menjadi provokator, ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, juga dalam kesempatan yang indah ini kami berdoa untuk SMTK yang berdiri di sekitar gereja ini. Berdoa, Tuhan, buat operasional SMTK ini, Tuhan, segala kebutuhan mereka, pimpinan, guru-guru dan staf-staf, Tuhan, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Beri mereka hikmat, daya ingat yang tajam, kekuatan, kemampuan di dalam mengajar mendidik anak murid yang ada di SMTK, Tuhan. Terlebih juga Tuhan, Engkau cukupkan segala keperluan operasional mereka, supaya SMTK ini, Tuhan, terus berlanjut untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk jemaat di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu mereka mengasihi Engkau. Kami berdoa, Tuhan, supaya Tuhan memberkati orang tua, Bapak Ibu yang ada di sini sebagai kepala keluarga. Tuhan, berkatilah mereka dengan segala pekerjaan mereka. Cukupkanlah segala keadaan keluarga mereka, Tuhan, supaya mereka juga menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak mereka yang sedang sekolah, Tuhan, juga Engkau beri hikmat pengetahuan, kekuatan, kemampuan yang terbaik yang daripada Tuhan. Demikian juga, Tuhan, keperluan-keperluan mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka, Tuhan, yang sedang bekerja juga dan yang akan mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau juga tolong dan berkati senantiasa, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat gembala sidang di tempat ini, Tuhan. Biarlah mereka Engkau tolong, Tuhan, hamba-Mu ini, dan
keluarga hamba-Mu ini. Biarlah di dalam pelayanan di tempat ini semakin berkembang dan jemaat Tuhan bisa diarahkan dan menjadi kerjasama di dalam pelayanan untuk menjangkau umat Tuhan yang belum percaya. Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah juga Engkau memberkati pergumulan gereja ini, khususnya mereka untuk membutuhkan kursi sebanyak 75 buah dalam waktu 1-3 tahun ke depan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan dananya buat gereja ini, tapi mereka Tuhan tetap berharap, khususnya kami tetap berharap Tuhan akan memberkati gereja ini secara luar biasa dan pergumulan untuk mencapai 75 kursi dalam beberapa waktu ke depan Tuhan akan Engkau cukupi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ruang anak sekolah minggu yang akan disiapkan di tempat ini Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan supaya Engkau mengirimkan orang-orang yang Engkau kasihi untuk menyediakan dana untuk pembuatan ruang sekolah minggu. Dan juga Tuhan, Engkau berkati guru-guru yang sudah Engkau persiapkan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah program sekolah minggu ini berjalan baik dan lancar dengan adanya fasilitas ruang sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Baik itu ruangannya, kursinya, fasilitas untuk pembelajaran, baik itu yang bersifat elektronik, manual dan lain sebagainya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami dan sahabat kami. Kami mau naikkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus dan memohon Engkau menjawab doa-doa ini. Terima kasih Tuhan untuk pelayan Tuhan dan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah beribadah di tempat ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sama-sama doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Yonas. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sendiri mengulurkan tangan-Mu dan memberi kami berkat.
kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan kekal dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Mungkin ada warta atau pengumuman yang akan disampaikan oleh teman-teman. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur di malam hari ini kita boleh diberkati oleh hamba Tuhan yang luar biasa, tim dari STT IKSM Sentosa Asih. Puji nama Tuhan, sungguh satu kesempatan yang luar biasa di malam hari ini. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian yang sudah melayani di malam hari ini. Secara khusus kepada Bapak John Ri yang sudah melayani firman, juga Bapak Enos, ya, Pastor Enos Pangaribuan yang sudah memberi pujian, dan juga Bapak Pak Sony yang sudah melayani musik dan luar biasa. Pada Bapak David Marojahan yang sudah membimbing doa syafaat, dan juga pada Pak Ibrahim, kepada Pak Ibrahim, dan juga kepada Bapak Pendeta Dr. Jonas Munlai, ya, ini adalah dosen saya waktu saya sudah kuliah. Terima kasih banyak untuk pelayanan bapak-bapak sekalian. Jemaat hanya bisa berdoa kiranya apa yang dikerjakan dan menjadi beban di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di STT IKSM Sentosa Asih dapat terwujud sesuai dengan harapan dan juga visi-misinya. Oke. Kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Dan untuk warta berikutnya yaitu untuk kegiatan sepanjang minggu ini di dalam gereja ini, besok jemaat Tuhan diundang untuk mengikuti ibadah keluarga di keluarga Bapak Arta jam 18 ataupun jam 6 sore sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang sudah terjadwal di dalam pelayanan, mari boleh mempersiapkan diri dengan baik. Untuk ibadah minggu depan sesuai dengan sudah ada di layar belum ya? Bapak Ibu boleh memperhatikan jadwalnya masing-masing dan boleh mempersiapkan diri dalam pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang akan mengisi kesaksian minggu depan yaitu untuk komisi adalah komisi pria setia. Sedangkan untuk yang mengisi kesaksian keluarga Pak Gata ya, keluarga Pak Gata. Oke, saya kira itu Bapak Ibu tambahan informasi dari kami pada malam hari ini.
kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Dan kami atas nama jemaat juga mengucapkan memohon maaf jikalau dalam kami menyambut Bapak-bapak sekalian, Bapak Tuhan, malam hari ini kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini ada berkat yang bisa kita nikmati. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk berkat Tuhan yang sudah disediakan jemaat di malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan rohani kami yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak John Bri. Biarlah apa yang sudah kami terima boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan kami akan menikmati berkat jasmani. Tuhan juga memberkati berkat jasmani ini agar melaluinya tubuh jasmani kami boleh mendapatkan kekuatan baru untuk kami boleh melakukan aktivitas kami selanjutnya di malam hari ini. Demikian kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah mengerjakannya, mengolahnya. Tuhan akan memberkati apa yang sudah dikerjakannya dan kembalikan setiap tenaga maupun apapun yang sudah dikeluarkan berlipat kali ganda. Demikian juga malam hari ini kami berdoa untuk tim dari STT IKSM Sentosa Asih dalam tugas pelayanan pengabdian kepada masyarakat yang ada di wilayah Jawa Tengah ini dalam beberapa hari ke depan. Tuhan juga akan memberkati kelancaran, berkati kesuksesan, dan biarlah apa yang mereka boleh kerjakan boleh Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi masyarakat, secara khususnya bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di wilayah Jawa Tengah ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh tim, beri kesehatan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kasih nama Tuhan. Bapak Ibu bisa Kita foto dulu. berfoto dulu bersama, oke, bersama dengan tim dari Jakarta. Monggo Bapak Ibu yang ada di luar boleh masuk dulu untuk berfoto bersama. Jadi 2 kali foto ya. Ini yang biasa. Ya semua. Pak Gembala bisa izin. Oh, tidak. Kelihatan semua? Oke. Mungkin agak tarik dulu. Gini. Dihitung 1, 2, 3.
Festival. Bukan. Tidak ada lagi. Itu ini aja doang. Oke. Kamu masuk? Oh enggak. Sudah. Oh, Oh, katanya mau video. Apa katanya? Pak Gembala ya bilang GKS apa nih? Tuhan memberkati. Kita sama-sama Tuhan memberkati Pak Gembala yang pembukaan. Oh ya. GKSI. GKSI Tuhan Yesus memberkati. Yes. Boleh. Yang video berapa begitu? Video ya. 1, 2, 3. GKSI. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Oke. GKSI. Tuhan Yesus memberkati. Sudah. Tadi videonya di berapa sih? Oh, nanti aku kirim ke Pak Gembala. Ya. Terima kasih pelayanannya. Oh iya. Berdua santai saja. Bapak.